Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan segala nikmat yang telah kita rasakan hingga hari ini. Dan puji syukur kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita hingga terang benderang seperti zaman ini. Hari ini Ustadz berkesempatan untuk menyampaikan suatu faidah dari faidah ilmu, faidah menuntut ilmu, yaitu ketenangan jiwa dalam majelis ilmu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut nama mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Ada 4 keutamaan yang disebutkan bagi orang yang duduk di rumah Allah dan mempelajari kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang pertama, akan meraih ketenangan. Sebagai mana disebutkan saat dibacakan surat Al-Kahfi, disebutkan Al-Barra bin Azib, ia berkata, "Bainama rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa farrasa lahu ma yarbutun fid dar faja'ala yanfiru fa kharaja ar-rajulu fa nazara falam yara syai'an wa ja'ala yanfiru falamma usbaha dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran." Ada seseorang yang sedang membaca surat Al-Kahfi, di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah. Lantas kuda tersebut lari. Pria tersebut lantas keluar dan melihat-lihat, ternyata ia tidak melihat apapun. Kuda tadi ternyata memang pergi lari ketika datang pagi hari. Peristiwa tadi diceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau bersabda, ketenangan itu datang karena Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan itulah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itulah sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat. Di situ juga mengandung pelajaran tentang keutamaan dengan mendengarkan Al-Quran. Syarah Sahih Muslim. Yang kedua akan dinaungi rahmat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, "Inna rahmatallahu qarib minal musinin." Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Dalam hadis Salman, ada yang berzikir pada Allah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ketika itu. Beliau pun bersabda, "Wa ma kuntum taquluna fa inni ra'aitu rahmata tanazzil alaikum fa uhbabta an usyarikukum fiha." Apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat rahmat turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis macam itu. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Yang ketiga adalah malaikat akan mengelilingi majelis ilmu. Tanda bahwasannya malaikat ridho dan suka pada orang yang berada dalam majelis ilmu. Wa inna malaikata la tad'u ujtaniha ka ridon litolibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, akan disebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam
ana inda dhanna abdi wa ana ma'ahu hina yuzakkiruni fa inna dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairan minhu. Aku sesuai dengan prasangka hambaku padaku. Bersamanya kala ia mengingatku, jika ia mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, maka aku menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Syukran jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.